Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sama-sama kita bersyukur. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita semua, Bapak, kalian, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan masih dalam kondisi sehat. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, marilah sama-sama kita selalu menjaga kesehatan kita dengan cara selalu mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir setelah beraktivitas. Kemudian jangan lupa selalu menggunakan masker dan selalu menjaga jarak jika kita beraktivitas di luar rumah. Baik, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi pertama pada kelas 8 semester 1 tahun ajaran 2020-2021 ini tentang pola bilangan. Untuk materi pola bilangan ini, sebelum kalian berlanjut kepada materinya, tentulah kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran dari materi pola bilangan. Mari sama-sama kita ikuti materi tentang pola bilangan ini yang akan disampaikan melalui video berikut ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami maksud dari pola bilangan. Yang kedua, mengenal istilah pada materi pola bilangan. Yang ketiga, menentukan suku pada pola bilangan umum. Dan yang terakhir, menentukan suku pada pola bilangan khusus, seperti pola bilangan persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama, memahami maksud dari pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan itu adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan juga teratur. Nah, di sini ada beberapa contoh pola bilangan di matematika ya. Yang pertama ada pola bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan Fibonacci, bilangan Pascal, terus ada bilangan persegi, persegi panjang, segitiga, bilangan aritmatika, dan bilangan geometri. Nah, poin pertama sampai keempat itu nanti kita golongkan ke pola bilangan umum. Poin 5, 6, 7, 8, 9 itu bilangan khusus. Tapi khusus bilangan aritmatika dan geometri nanti Pak Beni bahas di video selanjutnya ya. Sekarang kita langsung masuk ke istilah yang terdapat pada pola bilangan. Nah, istilah pada pola bilangan yang perlu kalian tahu yaitu kata suku. Suku ini artinya urutan bilangan. Simbolnya adalah U gede. Gini ya. Nah, nanti ada juga istilah suku ke N. Artinya berarti urutan bilangan ke N. Makanya di sini simbolnya U besar sama ada N kecil di bawahnya. Jadi UN kayak gitu ya. Nah, misalkan Pak Beni punya pola bilangan 1, 3, 5, 7. Kalau kalian ngeh, ini adalah bilangan ganjil kan? Pola bilangan ganjil. Nah, di sini yang 1 berarti ini suku pertama kan? Suku pertama. Karena dia urutannya yang pertama dimunculkan di pola bilangan ini. Atau bisa dibilang nanti U1-nya adalah 1. Di sini kalian juga bisa lihat berarti U4 itu sama dengan berarti urutan yang keempat. Di sini kan 7 dong, ya kan? Berarti U4-nya 7 kayak gitu. Kalian pahami ini baik-baik karena nanti di pembahasan selanjutnya kita akan lebih sering menggunakan istilah U ini. Oke? Nah, bagaimana menentukan suku pola bilangan? Kita bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara analisa dan yang kedua menggunakan rumus. Cara analisa ini maksudnya adalah coba-coba. Jadi kita analisa dulu bentuknya, lalu kita cobakan. Nah, ini biasanya untuk pola bilangan yang umum nanti ya. Dan yang kedua ini yang menggunakan rumus itu pola bilangan khusus. Dia disebut khusus karena sudah bisa ditemukan pola atau rumusnya kayak gitu. So, kita mulai dari yang pertama, menentukan suku pada pola bilangan umum. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Oke, di sini udah ada beberapa pola bilangan. Kita langsung dari yang pertama ya. Di sini ada 1, 3, 5, 7. Kita udah tahu kalau ini adalah pola bilangan ganjil, ya kan? Nah, untuk menentukan 3 angka selanjutnya, kita coba analisa setiap sukunya ya. Dari 1 ke 3, ini kan ditambah 2, ya kan? Apakah tambah 2 terus? Kita cek dulu, oke? 3 ke 5, ternyata tambah 2 juga. 5 ke 7,
ternyata tambah 2 juga. Berarti baru kita bisa pastikan bahwa polanya adalah tambah 2 terus. Dari sini kita bisa tentukan deh 3 bilangan selanjutnya, berarti 7 tambah 2 jadi 9, lalu 11, lalu 13. Jadi jawabannya 9, 11, dan 13. Yang ini ya, 3 angka selanjutnya. Oke, next. Pola bilangan di sebelahnya ada 2, 6, 18. Coba kalian pause video ini, kalian analisa. Kalau kalian sudah menemukan jawabannya, mari kita cek ke jawaban yang Pak Beni buat, oke? Ini dia. 2 ke 6, ini kan dikali 3, ya kan? 6 ke 18 kali 3 juga. Maka pola untuk bilangan ini adalah kali 3 terus. So, 3 angka selanjutnya berarti 18 kali 3, 54. Dikali 3 lagi berarti 162. Dikali 3 lagi berarti 486. So, jawabannya itu ya, 3 bilangan yang ini. Gampang kan? Next, yang pola bilangan yang ketiga nih. Nah, di sini cukup rumit sebenarnya. Karena ada negatif-negatifnya, kita cek 3, minus 7, 11, minus 15, dan 19. Nah, kadang-kadang nggak selalu setiap suku harus kita langsung analisis. Bisa aja polanya itu lompat-lompat, kayak di soal yang ini. Nih Pak Beni perlihatkan ya. Dari 3 ke 11, ini kan plus 8 atau tambah 8. Dari 11 ke 19 tambah 8 lagi kan. Nah, ini kan kita mau cari 3 angka selanjutnya, berarti kita siapkan dulu tempatnya. Nah, berarti setelah 19 ini kan kita tambah 8 lagi. Berarti 19 tambah 8 hasilnya adalah 27. Berarti kita udah ketemu tuh satu angkanya. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang yang negatif. Pak Beni hapus dulu yang ini biar rapih. Nah, sekarang yang negatif ya. Di sini kan dari minus 7 ke minus 15. Berarti itu kan dikurang 8. Lalu berarti minus 15 ke angka selanjutnya pasti kurang 8 juga. Minus 15 kurang 8 hasilnya minus 23. Selanjutnya kurangin 8 lagi, berarti jadi minus 31. So, 3 angka selanjutnya adalah minus 23, 27, dan 31. Next, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ada yang tahu ini pola bilangan apa? Kalau kalian tahu berarti bagus, kalian sudah cukup banyak membaca buku ya. Jadi yang ini adalah disebut pola bilangan barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci. Nah, Fibonacci ini nama orang, seorang ahli matematika. Pola bilangan ini atau barisan Fibonacci ini polanya sebenarnya sederhana. Kita lihat 2 angka pertama. Di sini ya, Pak Beni tandain. 2 angka pertama itu kan 1 dan 1 juga kan. Nah, angka-angka selanjutnya itu penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Contohnya nih, kita mau lihat suku ketiganya. Suku pertamanya kan udah ada 1, suku keduanya 1 juga. Suku ketiganya pasti penjumlahan 2 angka sebelumnya, yaitu 1 tambah 1, tambahin aja, jadi 2 kan. Selanjutnya buat dapetin suku keempatnya nih, yang 3 ini kan, berarti kan didapat dari 1 tambah 2, jadinya 3, kayak gitu. Terus buat dapetin suku selanjutnya lagi, berarti tambahin 2 tambah 3, jadi 5, kayak gitu. Gampang kan? Yang penting 2 suku pertamanya kita harus tahu dulu untuk mengetahui barisan Fibonacci. Dan dia selalu sama 2 suku pertamanya ya. Misalkan 2, 2. Tentukan suku selanjutnya jika ini Fibonacci. Berarti kita tinggal tambahin 2 tambah 2, 4. Terus 4 tambah 2 jadi 6. 4 tambah 6 jadi 10. 6 tambah 10 jadi 16 dan seterusnya. Kayak gitu pola Fibonacci. Gampang kan? Next, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ini gampang ya, sebenarnya kalian tinggal lihat aja. 1 ke 2 itu kan dikali 2. 2 ke 4 dikali 2 lagi. 4 ke 8 kali 2 lagi, dan seterusnya kan. Gampang dong. Tapi Pak Beni mau mengenalkan bahwa ini adalah barisan bilangan Pascal. Bilangan Pascal.
Pascal juga seorang ahli matematika dari Prancis. Nah, nanti di tingkat-tingkat selanjutnya SMA atau mungkin kuliah, kalian bakal menemukan banyak penggunaan tentang barisan Pascal ini. Nah, ini angka-angka ini sebenarnya didapat dari segitiga Pascal namanya. Jadi polanya kayak gini. Awalnya 1, terus 1, 1, pokoknya ditutup sama angka 1 terus. Terus 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, dan seterusnya bisa dibuat sampai ke bawah banget. Tapi dari mana angka-angka ini didapat? Jadi kayak gini. Awalnya kan 1, terus ditutup 1, 1. Nah, buat angka selanjutnya lagi, kita tinggal jumlahkan aja angka di atasnya. Ya nih ya, 1 tambah 1 jadi 2 dong, ya kan? Terus buat dapetin 3 yang ini, berarti 1 tambah 2 jadi 3. 2 tambah 1 jadi 3 lagi. Terus ditutup kiri kanannya sama 1. Gampang kan polanya? Jadi inilah yang disebut dengan barisan bilangan Pascal. Nah, angka yang ini tadi itu adalah penjumlahan barisan bilangan Pascal ini dalam satu baris. Ini baris pertama, kan angkanya 1. Baris kedua kita tambahin 1 tambah 1, 2 dong ya kan. Barisan ketiga ini 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Barisan keempatnya 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7 tambah 1, 8. Sama kan urutannya? 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Kayak gitu. Next, jika angka pada bilangan ini diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka ke 100. Kalau kalian rajin dan mau menuliskan angkanya sampai 100, boleh banget. Tapi Pak Benny nggak nyaranin karena ya banyak banget kan ntar. Makanya kita lihat polanya aja dulu. Di sini angkanya kan 1, 3, 3, 4, 6, 4. Terus balik lagi 1, 3, 3, 4, 6, 4. 1, 3, 3, 4, 6, 4. Jadi kita tahu nih berarti batasnya sampai yang 4 yang ini nih. Berarti setelah U1-nya kan berarti 1, U2-nya sama dengan 3, U3-nya sama dengan 3 lagi, U4 sama dengan 4, U5 sama dengan 6, U6 sama dengan 4. Jadi setelah 6 suku dia ulang lagi kan. Nah, karena yang ditanya suku ke 100, caranya tinggal bagi aja angka yang kita inginkan urutan keberapa dibagi berapa kali dia berulang. Dia berulang setiap 6 kali kan, berarti dibagi 6. Jadi jawabannya adalah 16. Sisa 4 ya kan. Nah, karena sisanya 4, maka nanti ketika kita mau cari U100 sama dengan ya urutan keempat. Sama dong nanti sama urutan yang keempat. Jadi kita cek aja U4-nya kan 4. Jadi jawabannya U100 sama dengan 4. Kayak gitu. Kalau kalian mau cari U1000, U10000 dan seterusnya, sama aja caranya kayak gini. Misalnya kalau ditanya angka ke 1000, berarti 1000 bagi 6, cari sisanya, tinggal cek. Kayak gitu aja ya. Oke ya, gampang ya. Next, sekarang kita menentukan suku pola bilangan yang khusus, yaitu bilangan persegi. Nah, di sini ada bilangan-bilangan yang bentuknya itu kayak bentuk persegi, makanya disebut pola bilangan persegi. Oke. Yang ini suku pertamanya, ini suku kedua, ini suku ketiga, keempat, suku kelima. Nah, misalnya nih kita ditanya U ke 10-nya berapa? Misalnya U10 ya, suku ke 10-nya berapa? Ya kalau kalian mau gambar perseginya ya silakan. Tapi saran Pak Benny kita gunain rumus aja agar lebih mempercepat perhitungan. Tapi dari mana kita dapat rumusnya? Kita analisis dulu, oke? Jadi di sini suku pertama ini kan ada 1. Terus suku kedua itu 4. Suku ketiga ini 9. Suku keempatnya itu 16, hitung aja ya, bulat-bulatannya ada 16 kan. Suku kelimanya ada 25. Oke, baru kita analisis. Di sini U1 katanya sama dengan 1. 1 itu sama nggak dengan 1 kuadrat? Sama kan? Kita lihat polanya. Kenapa harus didekat dengan kuadrat? Karena di sini bentuknya bentuk kuadrat nih. 4 itu kuadrat kan? 9, 16, 25. Kita cek dulu. U2 itu sama dengan 2 kuadrat kan, nilainya sama dengan 4. U3 sama dengan
3 kuadrat sama dengan 9. U4-nya sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. U5 sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Berarti kita bisa simpulkan UN sama dengan, lihat ya, kalau U1 1 kuadrat, U2 2 kuadrat, U3 3 kuadrat. UN berarti ya N kuadrat. Jadi rumusnya itu. Udah, UN sama dengan N kuadrat. Bisa dipahami ya? Berarti kalau kita mau cari U10, U10 sama dengan ya 10 kuadrat. 10 kuadrat kan berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Udah, gampang kan? Lanjut lagi. Sekarang kita menentukan suku pola bilangan persegi panjang. Nah, untuk menentukan pola persegi panjang ini, kalau kita ingat rumus luas persegi panjang, akan sangat membantu banget. Ingat ya, rumus luas persegi panjang itu kan sama dengan panjang kali lebar kan? Nah, ini nanti membantu banget nih. Kita cek. Suku pertamanya di sini, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, ini suku kelima. Nah, suku pertamanya kan di sini 2, suku keduanya 6, suku ketiganya ada 12, suku keempatnya 20, suku kelimanya ini 30. Oke. Nah, kita analisis nih. Suku pertama sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya kan 2 nih ke kanan. Ke sininya 1 doang. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2 kan. Suku keduanya kita lihat ke kanannya 3, ke atas 2. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Suku ketiganya berarti kan ke sampingnya 4, ke atasnya 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Next, U4 berarti ke samping 5, ke atas 4. Berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Suku kelima sama dengan ini 6, ke atas 5 kan, berarti 6 kali 5 sama dengan 30. Coba deh perhatikan lagi. Kalau dia suku pertama itu 2 kali 1, berarti 1 tambah 1 kali 1 kan. Kalau suku kedua berarti 2 tambah 1 kali 1 kali 2. Kalau suku ketiga 3 tambah 1 kali 3. Berarti UN nanti sama dengan N tambah 1 dikali N, ya kan? Ya udah, berarti ini rumus untuk pola persegi panjang. Nah, kalau misalnya kita ditanya U10-nya berapa? Berarti U10 sama dengan 10 tambah 1 kali 10 sama dengan 11 kali 10. Hasilnya 110. Kayak gitu, oke? Next, suku pola bilangan segitiga. Nah, kalau kalian sudah mempelajari pola bilangan persegi panjang, sebenarnya pola bilangan segitiga ini jadi gampang. Kita cek ya. Ini U1, U2, U3, U4. Nah, U1-nya di sini 1, U2-nya 3, U3-nya 6, U4-nya 10. Nah, misal kita mau cari juga U ke 10. Oke, berapa ya? Tapi kita gunain rumus. Rumusnya apa? Kita perhatikan aja polanya. Ini kan polanya 1, 3, 6, 10. Coba lihat tadi yang persegi panjang 2, 6, 12, 20 dan seterusnya kan. Lihat lagi deh video beberapa menit yang lalu. Polanya kan gitu. Berarti setengahnya kan 1 setengahnya dari 2, 3 setengahnya dari 6, 6 setengahnya dari 2, 10 setengahnya dari 20. Ya dong. Nah, karena setengahnya enak banget, kita tinggal lihat aja UN. Kalau persegi panjang kan tadi N plus 1 kali N. Berarti untuk segitiga tinggal bagi 2 aja. Jadi deh rumusnya yang ini. Kalau nggak percaya ya kita uji. Misalnya nih U1 berarti kan 1 tambah 1 kali 1 bagi 2. Cek ya, 1 tambah 1 kan 2. 2 kali 1 2 per 2 sama dengan 1. Bener dong ya kan? Suku ke berapa? Random aja. Suku keempat deh misalnya. Suku keempat berarti kan 4 tambah 1 kali 4 dibagi 2. 4 tambah 1 5 kali 4 20. Bagi 2 ya 10. Bener dong ya kan?
Nah, makanya kalau kita mau cari U10 nih nanti, misalnya di sini aja di atas ya. U10 sama dengan berarti 10 tambah 1 kali 10 dibagi 2. 10 tambah 1 11 kali 10 dibagi 2. Ini bisa kita coret dulu biar mempermudah. 10 bagi 2 itu kan 5. Berarti nanti hasilnya adalah 11 kali 5 sama dengan 55. Kayak gitu. Gampang ya. Yang penting kita udah tahu nih rumusnya ini. Jadi U keberapa pun akan lebih mudah menghitungnya. Oke, itulah pembahasan tentang mengenal pola bilangan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik like dan share kepada teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan juga. Nanti di video selanjutnya, Pak Beni akan membahas tentang barisan aritmatika dan geometri. So, stay tune terus. Terima kasih sudah menonton, dan ciao! Terima kasih anak-anak sekalian. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi tentang pola bilangan, nanti kalian silakan kerjakan beberapa soal-soal latihan pada Google Form yang ada pada Classroom. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Sampai jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.